Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih strategi digital fundraising dan design thinking Vidya terkait isu COVID-19. Nah, sebelum kita masuk ke design thinking, yaitu ada permasalahan terkait Vidya, COVID-19, dan digital fundraising. Yang pertama adalah Vidya, membayar hutang kewajiban puasa dengan berpuasa atau mengganti sejumlah harta benda dalam kadar tertentu. Kemudian yang kedua, ada COVID-19, dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat. Ya, kalau bisa kita lihat di sini, memang perekonomian masyarakat akibat dampak COVID yaitu sangat buruk, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari di kelas masyarakat bawah. Nah, kemudian di sini ada digital fundraising. Digital fundraising itu adalah penggalangan dana. Nah, di sini yaitu ada atau tidaknya penyalahgunaan terkait dana Vidya. Selanjutnya, yaitu ada tahap design thinking. Tahap design thinking yaitu ada 5 ya. Yang pertama, empathis. Yang kedua, define. Yang ketiga, ideation. Yang keempat, test. Dan yang kelima, yaitu adalah prototype. Nah, di sini saya akan menjelaskan design thinking mengenai Vidya. Yang pertama adalah empathis. Di dalam empathis, kita harus mengetahui apa masalah yang dialami. Berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi umat Islam ya, tetapi ada beberapa kondisi seseorang diperbolehkan tidak berpuasa asal membayar fidyah sesuai hukum Islam atau menggantinya di lain waktu. Di mana membayar fidyah bisa diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ada beberapa masalah yang sering dialami antara lain. Membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang puasa. Yang kedua, tidak bisa menjalankan puasa karena pekerja berat. Yang ketiga, bisa berpuasa tapi tidak bisa berbuka. Selanjutnya, bagaimana mengalami masalah itu? Maksudnya adalah, apakah masyarakat merasa kesulitan pada saat membayar fidyah atau adanya situasi dan kondisi yang menyebabkan seseorang harus membayar fidyah. Kemudian, mengapa masalah itu dialami? Masalah itu dialami karena adanya ketidakmampuan dalam berpuasa, sehingga diwajibkan membayar fidyah. Namun, kebanyakan orang membayar fidyah tidak peduli akan penyaluran dana fidyah, untuk apa dan siapa atau penerima yang sesuai dengan ketentuan zakat fidyah. Selain itu, ada juga faktor lain, misalnya kondisi perekonomian, di mana ikut menunaikan ibadah puasa tetapi tidak berbuka, dikarenakan tidak memiliki uang untuk membeli makanan atau lainnya. Tahap selanjutnya yaitu adalah define. Define ini untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasikan sehingga menyelesaikan masalah karena dilakukan penetapan masalah. Penetapan masalah ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membayar fidyah atau yaitu masyarakat tidak peduli dana itu disalurkan untuk apa dan sehingga terjadi penyalahgunaan dana fidyah. Kemudian yang kedua, masyarakat masih kurang dalam memahami materi fidyah seperti penerima fidyah, ketentuan kadar fidyah, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat harus mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang membayar fidyah, baik berupa uang atau makanan. Tahap yang ketiga yaitu adalah idea. Ideation atau kumpulan ide yang dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu membuat aplikasi Android khusus untuk membayar zakat secara online yang dilengkapi informasi mengenai fidyah, seperti pengertian fidyah, tujuan fidyah, tata cara atau prosedur melakukan fidyah yang benar. Kemudian ada hukum fidyah, serta orang-orang yang tergolong membayar fidyah. Selain itu, juga ada laporan terkait dana fidyah yang ditujukan kepada penerima yang sah menurut hukum fidyah. Nah, tahap yang keempat yaitu adalah desain prototipe. Nah, prototipe di sini adalah tampilan utamanya zakatku. Di situ terdapat yaitu adalah penempatan foto-foto kegiatan penyaluran dana fidyah kepada yatim piatu atau fakir miskin berupa makanan. Nah, kemudian di sini ada dua, yaitu beranda dan zakat. Apabila kita klik beranda, kita akan dialihkan ke tampilan sebelahnya, yaitu ada materi, info, dan komentar. Nah, apabila kita klik materi, di situ ada terdiri banyak materi ya teman-teman. Yang pertama, zakat fidyah, zakat pertanian, zakat fitrah, zakat profesi, dan lainnya. Nah, apabila kita klik zakat fidyah, itu maka akan muncul tampilan seperti di sampingnya, yaitu ada materi zakat fidyah. Nah, di sini materi zakat fidyah banyak ya. Ada hukum fidyah, ketentuan kadar zakat, tujuan fidyah, kemudian di sini ada orang-orang yang wajib membayar fidyah. Nah, kemudian selanjutnya
Apabila kita klik zakatku, maka akan dialihkan ke form daftar zakat. Nah, form daftar zakat di sini yaitu adalah kita disuruh mengisi nama, kemudian ada zakat atau pilih zakat, yaitu misal zakat fidyah atau zakat pertanian. Nah, di sini juga ada jumlah zakat. Misalnya yaitu adalah kita berhutang puasa selama berapa hari ya teman-teman, misal 10 hari. Nah, kemudian akan otomatis dihitung sesuai dengan perhitungan zakat fidyah. Nah, kemudian di sini ada bentuk zakat ya teman-teman, ada makanan, ada uang. Kalau makanan kita donasikan atau penyalurannya yaitu kita salurkan kepada fakir miskin atau yaitu anak yatim piatu. Nah, kalau uang di sini terkait uang yaitu adalah dana fidyah bisa digunakan untuk membantu para pasien yang terkena positif corona. Itu bisa dilakukan atau untuk membantu dalam membelikan atau peralatan untuk tenaga medis. Nah, kemudian di sini ada transfer dana ya teman-teman. Transfer dana di sini yaitu bisa melakukan bank lain, misal ada BRI, BNI atau lainnya. Nah, kemudian ada GoPay. GoPay ini biasanya untuk kaum milenial itu sangat mengetahui ya, GoPay misal untuk transaksi atau lainnya dengan cara cuma scan kode. Nah, kemudian di sini apabila selesai maka akan menerima tampilan zakatku. Terima kasih sudah berzakat. Zakatku untuk umatku. Nah, di sini ada fitur komentar. Kalau fitur komentar di sini yaitu adalah fitur komentar yaitu digunakan untuk memperbaiki sistem dari zakatku, yaitu dengan cara mengisikan nama, kemudian isi kritik dan saran teman-teman untuk perbaikan dari sistem zakatku. Nah, kemudian kirim. Nah, yang terakhir yaitu adalah profil. Profil ini yaitu menjelaskan bahwa zakatku adalah lembaga penggalangan dana untuk menyalurkan dana zakat bagi fakir miskin dan tidak mampu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.